Kita lihat penjelasannya. Cari hati kita, carilah hatimu. Di mana hatimu? Kalau nanti hati kita berada di 3 tempat ini, insya Allah aman. Tapi kalau sekali lagi di 3 tempat ini nggak ada, segera minta hati yang baru. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seingat saya ini disampaikan dalam kitab Al-Fawaid. Utlub qalbaka fi salasati mawatin inda sima'il Qur'an wa fi majalisi dzikri wa fi awqati khulwah fa in lam tajidhu fi hadhil mawatin fas'alillaha fasallillaha ayyamunna alaika bil qalbin fa innahu la qalbalaka. Oke, saya terjemahkan di sini. Carilah hatimu di 3 tempat ini. Ya, cari hati kita, cek hati kita jamaah di 3 tempat ini. Kira-kira ada apa enggak? Yang pertama, saat engkau mendengarkan Al-Quran, bagaimana perasaan kita ketika mendengarkan bacaan Quran? Ketika kita interaksi dengan Quran, hati kita nyambung enggak? Hati kita nempel enggak? Hati kita terasa enggak? Kalau ternyata enggak, cek lagi. Jangan-jangan bacaan Quran belas enggak ngefek. Kalau pas acara kemarin dangdut-dangdut yang ambuh banding-banding ngopo orang ngerti aku. Kok bisa? Nggak tahu itu saat hatiku tuh kalau denger dangdut tuh langsung lega gitu. Hatiku tuh langsung cerah gitu. Ya, caranya ngecek itu bukan di situ. Cek hati kita itu ketika kita dengar Al-Quran. Kira-kira seneng apa enggak? Kira-kira hati kita bergetar atau tidak? Kira-kira nyambung enggak? Itu jemaah. Kalau iya, alhamdulillah, berarti hati kita masih ada. Ya, kalau kita baca Quran terasa ada ruh, ada kebaikan, ada meningkatkan iman, insya Allah berarti hati kita masih ada. Gitu cara ngeceknya. Apakah dengar bacaan orang lain? Apakah kita baca sendiri? Apakah dibacakan istri? Masya Allah. Cek hati kita di situ. Kalau ada rasa nikmat, sejuk, berarti kita masih punya hati. Oke. Yang kedua, saat engkau berada di majelis zikir, cek hati kita jamaah. Pas kita kayak begini, ini namanya majelis ilmi, ini namanya majelis zikir, ini namanya apa lagi banyak dalam hadis ya. Jadi nama lain dari majelis ilmi, majelis zikir adalah ini. Nabi SAW bersabda, kalau kamu sedang melewati salah satu dari taman-taman surga, mampirlah. Mampir nih jamaah. Ya, cuman sekali lagi saya katakan, fisik kita ini udah mampir. Hati kita ini secara fisik sudah ada, tapi rasakan, kira-kira memang saat ini hati dan perasaan kita ini di majelis taklim, di majelis ilmi, atau nggak tahu kemana-mana. Rasakan. Terus yang kedua cara merasakannya, pas di majelis zikir, pas di majelis ilmi, jenengan bahagia atau tidak? Jenengan tenang atau tidak? Itu perlu dicek. Ya, kalau di majelis zikir kok pengajiannya suwemen toh, rantang barbar. Wah, ini ada tanda-tanda hati ini roto hilang ini jamaah. Gitu. Majelis zikir kok nyinggung aku terus. Ya, sing kena aku terus. Apa ustadz mau dipesan bojoku toh? Kon nyindir-nyindir aku misalkan. Jamaah yang kami hormati, cek hati kita di majelis zikir. Harusnya kita di majelis zikir itu tenang. Sekalipun kadang-kadang menjadikan kita saking tenangnya membuat kita nangis. Karena memang hati lagi kena sentuhan. Para sahabat itu kalau sudah bermajelis dengan Nabi itu pada nangis jemaah. Nangis gitu, diingatkan dengan neraka, diingatkan dengan bekal kita, ya, diingatkan dengan bagaimana kita harus memperjuangkan Islam, bahwa kelak kita akan kembali kepada Allah, kita bakal dihisab, nangis. Tapi ketika udah kembali ke keluarganya, banyak yang senyum, banyak yang ketawa gitu.
Habis itu tanya dia pada Nabi, ya Nabi, apakah aku ini munafik ya? Kenapa kamu tanya gitu? Saya itu kalau bersama Nabi, bersama engkau, saya nangis. Tapi kalau udah balik ke rumah, kok saya beda? Enggak, itu wajar jamaah. Nek jenengan jangan kembali, pas ning omah padha nangis kabeh. Ya, bosa di majelis taklim bisa senyum. Ya. Oke, jamaah berbahagia, kita lihat yang ketiga. Di mana kita mencari hati ini? Saat engkau menyendiri bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada nggak waktu doa hati kita bersamanya? Artinya ketika doa itu kebawa gitu loh jamaah, bahwa benar-benar kita ini memohon kepada Allah. Kita ini sedang interaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kenapa sih kita ini doa tapi kadang-kadang nggak terlihat hasilnya apa? Karena mungkin kita doa itu nggak menghadirkan hati, ya. Kadang tuh baca Robbana Atina itu, kalau jangan lihat tafsirnya, cek deh dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir, tafsir Quranil Azim. Masya Allah jamaah, sapu jagat itu tafsirannya panjang banget. Ya misalkan kita ambil yang pertama, ya. Robbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami yaitu dunia yang baik. Yang kata Imam Ibnu Katsir disebut dengan hasanatud dunya, kebaikan dunia. Kebaikan dunia itu apa saja? Kullu matlubin dunyawiyyin. Segala permintaan yang dibutuhkan oleh setiap hamba dalam urusan-urusan dunia. Yang pertama, min afiyatin, dari urusan kesehatan. Tuh, jamaah. Jadi ketika kita memohon kepada Allah, Robbana atina fid dunya hasanah, ini kita pertama memohon kesehatan. Nanti bisa dicek lanjutannya, saya nggak hafal semua lah ya. Min afiyah, kesehatan. Habis afiyah, wa markabin haniin. Nanti urut-urutannya saya kurang ingat ya. Kendaraan yang nyaman. Jadi ketika kita Rabbana atina fid dunya hasanah, itu mohon kepada Allah agar dikasih sehat, diberi kendaraan yang nyaman, kemudian wadarin rahbatin, minta diberi rumah yang nyaman. Ya, habis itu wazaujin hasanin, minta agar diberi apa? Pasangan yang baik, suami yang soleh, istri yang solihah. Habis itu wasana injamilin, diberi penghormatan dunia yang baik, terpandang di masyarakat, tidak dilecehkan, tidak dihinakan, dan masih banyak lagi. Itu baru Robbana atina fid dunya hasanah. Berarti kan kita bayangkan tuh ketika minta pada Allah, enggak Robbana atina fid dunya hasanah, amin. Enggak gitu. Gimana Allah akan ngabulkan? Mau kita minta aja enggak serius. Lah, pas kita minta itu, cek hati kita itu berada enggak dalam permintaan itu, gitu loh jemaah. Kadang-kadang kita lebih serius minta ke orang. Kita minta tolong ke manusia. Serius banget. Misalkan nih, jenengan kehilangan motor, ya, supaya motor nanti diketemukan, jenengan harus menemui Pak Polisi. Wow, di sana serius, hati hadir, terus apa lagi? Duit hadir, apa lagi? Saksi hadir. Dihadirkan semuanya. Ya, hatinya hadir, duitnya hadir, semuanya hadir, jemaah. Ini untung boleh apa? Motor hilang. Gitu. Minta supaya motor nanti diproses. Kita hadirkan semuanya. Nah ini loh jamaah, kita minta surga, hati nggak hadir. Kita minta sakinah mawadah warohmah, hati nggak hadir. Belum infaknya, belum uangnya, hati aja nggak hadir. Cek jamaah, hati kita di 3 hal ini. Saat dengarkan Al-Quran, kayak apa kita kira-kira? Hadir nggak, bersama nggak dengan ayunan-ayunan nada Quran itu dan nilai-nilai tadaburnya? Cek ketika kita berada di majelis taklim, fokus nggak diri kita? Ada nggak hadir kita? Hati kita hadir dalam berzikir di situ? Cek jamaah, ketika kita menyendiri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Apakah kita bersama doa-doa yang kita panjatkan, atau hanya retorika, kalimat-kalimat susunan kata yang gak ada maknanya? Itu yang kita cek, jemaah. Jemaah yang berbahagia, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jika engkau tidak temukan hatimu di sana, di 3 tadi, mendengarkan Quran, majlis zikir, munajat kepada Allah, maka mintalah kepada Allah agar Allah memberimu hati. Ya, kalau sampai di 3 ini nggak ada, hati kita nggak terasa, segera minta kepada Allah agar kita dikaruniai hati, karena sesungguhnya kita sedang tak punya hati.